Pemerintah Indonesia mulai Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat memberlakukan larangan pendatang dari 8 negara tambahan. Setelah sebelumnya larangan diberlakukan terhadap Tiongkok dan sejumlah wilayah di Korea Selatan. Total ada 10 negara dan wilayah yang dilarang masuk ke Indonesia. Larangan berlaku mulai Jumat 20 Maret pukul 00 waktu Indonesia Barat. Semua negara atau wilayah yang dilarang masuk ke Indonesia dianggap sebagai epicentrum atau pusat penyebaran wabah corona. Lalu bagaimana kondisi di Bandara Soekarno-Hatta pasca berlakunya larangan 10 negara atau wilayah yang dilarang masuk Indonesia? Kita hubungi rekan kami ada Dani Saputra di Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dani, apakah masih ada pendatang dari negara atau wilayah yang dilarang masuk atau tiba di Indonesia? Dan bila ada pendatang yang tetap datang, apakah ada prosedur yang dilakukan imigrasi dan juga Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandara? Iya, Maidop dan juga saudara, selamat siang. Hingga saat ini dari pagi tadi kami pantau memang sudah tidak ada lagi jadwal kedatangan yang menunjukkan 10 negara yang dilarang untuk memasuki wilayah Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri hingga waktu tertentu. Ini termasuk ada Korea Selatan, Cina, Iran, dan juga Italia, dan juga 6 negara lainnya. Sampai dari pagi tadi hingga siang ini memang tidak ada kedatangan, walaupun memang pergerakan juga ataupun kedatangan dari warga negara asing di Terminal 3 Bandara Internasional yang kami pantau memang tidak terlalu masif seperti itu. Dan juga kami juga sudah menanyakan bagaimana terkait prosedur penanganan apabila masih ada warga negara asing ataupun pendatang yang masih memasuki wilayah Indonesia. Kami tanyakan kepada pihak imigrasi dan juga pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta yang memang memiliki otoritas dan juga bertugas untuk mengantisipasi adanya kedatangan warga negara asing tersebut. Ini salah satunya adalah apabila nantinya misalkan mereka datang ataupun sampai di wilayah Indonesia, apabila mereka dinyatakan sehat, tegas mereka akan langsung dideportasi pada hari itu juga, seperti itu, Maidop. Namun apabila misalkan mereka dinyatakan menunjukkan gejala COVID-19 seperti itu, nantinya mereka akan diisolasi terlebih dahulu di fasilitas yang sudah disiapkan di Terminal 3 dan juga 2F. Namun saya ingatkan sekali lagi, untuk fasilitas ini hanya untuk isolasi sementara, tidak untuk isolasi seperti 14 hari seperti biasanya, karena isolasi ini nantinya hanya untuk menunggu apabila sudah ada rumah sakit rujukan nantinya agar untuk menampung warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang baru saja datang dari 10 negara yang dilarang tersebut, yang dideklarasikan sebagai negara epicentrum ataupun pusat persebaran virus corona. Untuk keterangan lebih lanjut dan juga keterangan lebih lengkapnya akan kami hadirkan wawancara dengan Dr. Anas Ma'ruf selaku Ketua Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta. Dan WNI kan peraturannya berbeda-beda. Nah, terutama untuk WNI, seluruh warga negara Indonesia yang pulang dari negara-negara tersebut, maka dilakukan pemeriksaan tambahan ketika tiba di negara kita. Bahwa warga negara asing yang kemudian ada riwayat 14 hari tinggal di 8 negara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia tidak diizinkan untuk masuk ke negara kita, apalagi juga transit. Nah, tapi tentu kewenangan ini bersama-sama, kewenangan untuk mendeportasi itu dilakukan oleh imigrasi, tetapi di lapangan kita sangat bergandeng erat antara KKP dengan imigrasi. Ya, itu demikian pernyataan dari Ketua Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta terkait prosedur untuk menangani warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang baru saja datang dari 10 negara yang dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia untuk waktu tertentu. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dani Saputra melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.